Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 10, menghilangkan sikap pura-pura. Ahad pagi, 14 Syawal 545 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku, bebas dari kepura-puraan. Orang-orang yang bertakwa tidak akan berpura-pura di dalam melakukan ibadah kepadanya, dia menyembah Allah secara lahir dan batin. Adapun, orang munafik selalu berpura-pura di dalam setiap perbuatannya, apalagi dalam hal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, lahirnya berpura-pura sedangkan batinnya mengingkari. Orang munafik tidak akan bisa memasuki jalan masuk orang-orang yang bertakwa. Setiap tempat memiliki ucapan yang sesuai, dan setiap pekerjaan pasti ada pelakunya. Wahai orang-orang munafik, bertaubatlah dari kemunafikan kalian, kembalilah dari perlarian kalian. Bagaimana kalian akan meninggalkannya, sementara setan mentertawakan kalian? Jika kalian salat dan berpuasa, engkau melakukan itu untuk dilihat oleh manusia, demikian juga sedekah kalian, zakat yang kalian keluarkan dan ibadah haji yang kalian tunaikan. Semuanya dilakukan untuk mendapatkan perhatian manusia. Kalian termasuk orang yang diceritakan dalam Al-Quran, bekerja keras lagi kepayahan, mereka memasuki api neraka yang sangat panas. Quran Surat Al-Ghasyiyah, 3. Jika kalian tidak menjauh dari kemunafikan, tidak bertaubat dan tidak membela diri kalian, maka hendaknya kalian mengikuti sunnah tanpa berbuat bid'ah, hendaklah kalian mengikuti para salafus sholih. Berjalanlah di jalan yang lurus, tanpa menyetarakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Ikutilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak berpura-pura, tidak dilebih-lebihkan, dan memperberat diri. Allah akan melapangkan dirimu, sebagaimana orang-orang sebelum kamu dilapangkan. Celakalah dirimu, engkau hafal Al-Quran dan sunnah Rasulullah, tetapi tidak mengamalkannya. Mengapa engkau berbuat seperti itu? Engkau menyuruh berbuat kepada orang lain, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau melarang orang lain tetapi engkau melakukannya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Saff, 3. Betapa banyak kalian berkata, sedangkan perbuatan kalian bertolak belakang dengan yang kalian ucapkan. Kalian belum bisa mengaku beriman. Iman itu teguh dalam ujian, keimanan itu bersabar di bawah tekanan, iman itu perjuangan dan pengorbanan. Iman itu berderma dengan yang dimilikinya di dunia, iman itu berderma dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hawa nafsu berderma karena dorongan setan dan tujuan-tujuan nafsu lainnya. Barang siapa yang meninggalkan pintu Allah Azza wa Jalla, maka dia telah memilih duduk di hadapan pintu manusia. Barang siapa yang menyia-nyiakan jalan Allah, bahkan sesat darinya, maka dia telah memilih berjalan pada jalannya manusia. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia akan mengunci mati pintu-pintu manusia, dan memutuskan pemberian apapun dari mereka. Allah akan mengangkat dia dari selokan sehingga dia bisa berdiri di tepi, dan menegakkannya dari asalnya tidak memiliki apa-apa menjadi orang yang berkecukupan. Sungguh celaka, jika pada musim dingin engkau berada pada selokan yang menjijikan, dalam waktu dekat akan datang musim panas. Kemudian air yang ada padamu akan mengering, dan tempatmu yang di tepi akan mati. Sesungguhnya, pada musim panas air itu tidak akan terputus, dan pada musim dingin akan bertambah banyak. Diamlah bersama Allah, maka engkau akan menjadi kaya mulia dan menjadi pemimpin yang dipatuhi. Barang siapa yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan dibutuhkan oleh setiap orang. Hal ini tidak cukup dilakukan dengan angan-angan dan berpura-pura, tetapi membutuhkan ketetapan di dalam hati disertai dengan bukti di dalam perbuatan. Wahai muridku, jadikan kebisuan sebagai kebiasaanmu, ketidaktahuan sebagai pakaianmu dan menjauh dari manusia sebagai maksud dan tujuanmu. Jika engkau sanggup untuk berjalan di bumi dengan tidak diketahui orang, maka lakukanlah. Kebiasaan ini akan menumbuhkan imanmu, menguatkan kaki keyakinanmu, menumbuhkan bulu sayap kejujuranmu, membukakan mata hatimu, sehingga mengangkat tanah rumahmu,
lalu terbang ke angkasa ilmu Allah, berkeliling dari timur sampai ke barat, ke daratan dan ke lautan, menempuh setiap dataran dan pegunungan, memutari langit dan bumi dan engkau bersama pengawal dan penjaga. Maka, jika engkau berbicara, melepaskan pakaian kebodohan, dan menghampiri manusia setelah itu, engkau akan menjadi pengobat bagi mereka. Dan engkau tidak akan peduli lagi, apakah mereka akan memerangimu, menerimamu atau menolakmu, atau mereka akan berlari menjauh darimu, semua tidak akan engkau pedulikan karena engkau sudah berada bersama Allah SWT. Wahai manusia, kenalilah penciptamu dan bersimpuhlah di hadapannya dengan akhlak yang mulia. Selama hatimu masih jauh darinya, maka engkau masih berakhlak tidak baik kepadanya. Jika engkau mendekatinya, akhlakmu telah menjadi baik. Menerima makhluk adalah hakikat dari berpaling dari Al-Haq Azza wa Jalla. Engkau tidak akan memperoleh keberuntungan sampai engkau mau melepaskan keterikatan terhadap makhluk dan meninggalkan ketergantungan mendapat manfaat ataupun menolak kemadaratan dari manusia. Kalian adalah penyembuh bagi yang sakit, kalian adalah penghidup matinya, hati kalian adalah orang-orang yang menjadikan ada dari ketiadaan. Sampai kapan kalian akan tetap berlari menjauh darinya? Sampai kapan kalian akan terus mengurus urusan dunia dan melupakan urusan akhirat? Sesungguhnya setiap diri kalian hanya memiliki satu hati. Bagaimana satu hati tersebut akan mencintai dua hal secara bersamaan? Bagaimana dunia dan akhirat ada bersamaan di dalamnya? Bagaimana makhluk dan khalik bisa berkumpul di dalamnya? Bagaimana keduanya dapat beriringan di dalam satu hati? Ini adalah kebohongan. Nabi Muhammad SAW bersabda, dusta itu berdekatan dengan iman. Setiap wadah akan penuh dengan apa yang ada di dalamnya. Amal-amal kalian adalah gambaran dari itikat kalian, lahiriah kalian adalah cerminan batin kalian. Oleh karena itu dijelaskan, lahir itu gambaran pertanda bagi batin dan batinmu jelas terlihat di hadapan Tuhanmu, batinmu nampak jelas bagi sebagian hamba Allah yang memiliki kekhususan. Jika engkau mendapati salah satu di antara mereka maka berperilaku baiklah dengan akhlak yang mulia. Dan bertaubatlah kepada Allah dari dosamu sebelum engkau bertemu dengannya, rendah hati dan tawadulah di hadapannya. Jika engkau bersikap rendah hati terhadap orang-orang yang solih, maka engkau telah bersikap rendah hati terhadap Allah Azza wa Jalla. Bersikap rendah hatilah tawadu, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Berperilaku sopanlah di hadapan orang yang lebih tua darimu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, keberkahan itu ada bersama orang-orang yang lebih tua dari kalian. Yang dimaksudkan tua dalam sabda Nabi SAW, bukan hanya lebih dalam usia, tetapi lebih dari itu, lebih besar ketakwaannya, ketaatannya terhadap perintah dan larangan, serta lebihnya dia di dalam pengamalan sunnah-sunnah Nabi. Karena, dalam hal ini, usia bukanlah hal yang menentukan. Betapa banyak orang yang sudah tua yang tidak dihormati, bahkan tidak ada ucapan salam baginya, dan tidak mendatangkan keberkahan berada di dekatnya. Yang dimaksud al-akabir, orang yang lebih tua, dalam hadits tersebut adalah mereka yang bertakwa dan solih. Mereka yang wara, dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya, serta selalu ikhlas di dalam beramal. Mereka memiliki hati yang bening, dan terlepas dari apapun selain Allah Azza wa Jalla. Mereka yang hatinya lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, lebih dekat. Semakin mengenal kepada Allah maka dia akan semakin mendekat padanya. Setiap hati yang memiliki kecenderungan untuk menyukai dunia, bagi hati-hati yang seperti ini akan terhalang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hati yang memiliki kecenderungan mencintai akhirat maka hati ini akan terhambat untuk mendekati Allah Al-Haq. Sebesar cintamu terhadap dunia, sebesar itulah engkau mengurangi kecintaan terhadap akhirat. Sebesar engkau mencintai akhirat sebesar itulah engkau telah mengurangi kecintaanmu terhadap Al-Haq Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada hari kiamat kepada manusia dan para ulama, kalian semuanya adalah pemimpin-pemimpin umat maka tegaslah kalian dalam memimpin. Allah juga berfirman kepada para pemimpin dan para hartawan, kalian semua adalah para penyimpan hartaku apakah kalian telah menyampaikannya kepada para fakir miskin dan memelihara anak yatim serta mengeluarkan hakku atas apa yang aku wajibkan pada kalian. Ya Allah berikanlah bagi kami, kebahagiaan dunia dan akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Ya Robbal Alamin. Berlanjut ke bab berikutnya. Wassalamualaikum.